apa yang menjadi prinsip-prinsip utama dari mistik kejawen itu, Pak Pur? Mistik atau lelaku dalam budaya Jawa dimulai dari konsep teologis, sosiologis, dan antropologis. Tapi ada satu masyarakat Pak Pur yang belum paham mengatakan bahwa mistik kejawen ini adalah klinik. Nah, ini apa kira-kira ini Pak Pur? Bagaimana Pak Pur menganalisis masalah ini? Bentuk akulturasi kebudayaan itu diungkapkan dengan istilah Arab digarap, Jawa digowo, dengan orientasi terbentuk sebuah tatanan yang selaras, serasi, dan seimbang. Maka diperlukan penghormatan atas kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu, termasuk dalam berkeyakinan, asal tidak menggeser, menggusur hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Pada saat ini hadir kembali bersama kami dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Saudara, satu hal yang menarik daripada budaya Jawa yang pada saat ini kita sudah membahas beberapa pertemuan beberapa waktu lalu tentang politik Jawa. Sekarang kita akan berbicara mengenai mistik kejawa dengan narasumber Bapak Dr. Purwadi M. Hum. Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam, Pak Wijaya Lujeng. Ya, jadi pada saat sekarang ini Pak Pur, karena ada tren, ya, ada kelihatan ada satu fenomena kita ini di puncaknya kebudayaan ini yang nampaknya begitu banyak literasinya adalah Jawa atau kejawen. Nah, pada saat sekarang kita sering membaca tulisan mengulas suatu permasalahan yang selalu beredar di masyarakat yang aktual adalah tentang mistik kejawen. Bahwa apa yang menjadi prinsip-prinsip utama dari mistik kejawen itu, Pak Pur? Mistik atau lelaku dalam budaya Jawa dimulai dari konsep teologis, sosiologis, dan antropologis. Oke. Teologis terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Oke. Di sini ada istilah ngelmu sangkan paraning dumadi. Manusia hidup harus tahu hakikat dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Orang hidup mesti memahami asal-usul dan orientasi kehidupannya. Dengan begitu, terdapat kesadaran untuk berlaku di jalan yang benar karena tahu asal-usul dan tujuan hidup itu sendiri. Secara sosiologis, ya, hubungan manusia dengan masyarakat. Manusia itu makhluk individu dan makhluk sosial. Ya. Bebrayan. Maka ada istilah desa mawa cara negara mawa tata. Hidup di desa itu beserta dengan adat istiadat dan tradisi. Kalau hidup bernegara mesti dengan hukum dan konstitusi. Ya. Secara antropologis manusia berhubungan dengan sesama. Manunggaling kawula Gusti. Jawa itu memang unggah-ungguh ada hierarki. Yang tidak setuju dikatakan feodal. Padahal itu harmoni. Maka sulit di Jawa terjadi konsep hubungan yang semuanya serba sama. Harus ada tingkatan-tingkatan antara juragan dengan buruh,
majikan dengan pekerja, pemimpin dengan rakyat, tapi diatasi dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Masing-masing ada hak dan kewajibannya. Oh begitu. Itu jadi kalau kita lihat mistik kejawen tidak utuh menyangkut permasalahan hanya tatanan hubungan manusia dan Tuhan. Hablum minallah. Hablum minallah kalau orang Islam. Tapi juga mencakup ada aspek teologis, aspek sosiologis, ya. dan aspek antropologis. Nah, tapi ada satu masyarakat Pak Pur yang belum paham mengatakan bahwa mistik kejawen ini adalah klinik. Nah, ini apa kira-kira ini Pak Pur? Bagaimana Pak Pur menganalisis masalah ini? Bentuk akulturasi kebudayaan itu diungkapkan dengan istilah Arab digarap, Jawa digowo. Dengan orientasi terbentuk sebuah tatanan yang selaras, serasi, dan seimbang. Maka diperlukan penghormatan atas kebinekaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu, termasuk dalam berkeyakinan. Asal tidak menggeser, menggusur hak orang lain. Masalah yang dikatakan bahwa itu klinik, itu gimana Pak Pur? Klinik itu kepercayaan adikodrati, supranatural, yang tentunya setiap masyarakat tradisional pasti punya. Tidak cuma Jawa, Batak juga ada, Dayak malah banyak, termasuk di Jawa, itu berlimpah ruah. Artinya perlu kesadaran untuk menghormati keyakinan yang dianggap berbeda dengan keyakinan dan syariat kita dalam praktek. Misalnya adanya perdukunan, ilmu kanuragan, kasekten. Terbukti itu ada. Jatilan itu tanpa kasekten, tanpa ndadi, nggak sedep. Mana mungkin ada penampilan reyok, jatilan, jaran kepang, kuda lumping tanpa unsur mistik klinik. Tentu nggak laku. Jadi kalau kita mau menghapus klinik Jawa, itu sebuah pengingkaran terhadap keberagaman. Oke, jadi kita kalau lihat ada orang, kita tidak dari Pak Pur sebagai ahli kejawen, ahli budaya Jawa, tentu kalaupun ada orang yang itu kelihatan stereotip yang mengatakan itu klinik, ya klinik itu bukan sesuatu yang negatif ya Pak Pur ya. Diperlukan oleh penghayat yang meyakini bahwa itu benar dan mujarab. Misalnya, lama berobat di medis modern. Tidak sembuh-sembuh dan angkat tangan. Kemungkinan si orang yang sakit itu akan lari ke dunia, ya maaf, perdukunan, klinik. Maka disebut dengan istilah pengobatan alternatif. Dan di situ sebenarnya membuka mata bahwa yang dikatakan klinik itu diperlukan. Sebelumnya kita maki-maki, seolah itu tidak boleh. Ada hak untuk hidup. Klinik itu kalau dari segi undang-undang tidak ada dilanggar, tidak ada yang mengacaukan negara. Tidak pernah klinik itu membuat negara roboh. Yang tidak boleh adalah menipu. Oh, jadi praktek-praktek klinik yang pada akhirnya muncul orang-orang pandangan negatif tentang klinik itu sesungguhnya itu dukun-dukun palsu ya Pak Pur? Yang salah adalah oknum-oknum. Nah, kalau pengobatan kita pun perlu. Setiap orang punya kelebihan dalam bidang medis supranatural. Dan itu tanpa kita sadari menjamur. Dan maaf, praktek itu banyak yang menyalahgunakan karena laris. Nah, di situ yang tidak benar. Tidak cuma klinik, medis modern pun kalau menipu nggak baik juga kan. Iya. Peluang penyimpangan jangan dikasihkan pada dunia perdukunan. Medis modern juga ada malpraktek yang keliru. Oke, tapi kalau memang medis itu kan ada kegiatan, ada strata pendidikan Pak Pur. Sehingga secara legal formal ada proses pendidikan yang harus dilalui. Kemudian ada uji kompetensi.
Kalau yang klinik ini dukun-dukun itu kan pada akhirnya kenapa dukun palsu? Itu kan hanya klaim semata. Nah, sekarang Pak Pur kita berkaitan dari aspek sosiologisnya. Gimana itu Pak Pur? Memandang pada mistik kejawen ini ada juga aspek sosiologisnya. Pak Pur bilang tadi. Pada tempat-tempat yang dianggap wingit, angker, disitulah muncul imajinasi supranatural. Ya. Misalnya di Kayangan Ndelepeh Wonogiri. Setiap hari itu muncul praktek-praktek perdukunan klinik supranatural. Oke. Nah, artinya secara sosial itu sudah tumbuh dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Ya. Yang tidak boleh adalah penyimpangan, penipuan, penindasan atas nama apapun. Kalau dunia perklinikan ada penyimpangan, dunia modern yang bersertifikat juga banyak. Maaf saja, pelaku medis karena markup harga Ya. juga banyak yang kena kasus kan. Oke. Nah, kalau perdukunan nggak pernah kan markup harga karena itu plat kuning, Aha. tidak pakai APBN, Iya. APBD. Jadi ini yang agak unggul karena swadaya murni. Oke. Kalau praktek medis modern yang pakai APBN harus ada SPC yang resmi kan. Oke. Di situ juga ada pelanggaran, ada penipuan, ada kepalsuan juga. Iya. Artinya soal pelanggaran itu tidak boleh klinik mistik itu sebagai objek yang satu-satunya diawasi. Nggak adil nanti. Nggak adil. Adil. Jadi sebenarnya Pak Pur, sebenarnya klinik itu sendiri yang memang yang praktek pada pakemnya itu tidak bermasalah. Yang bermasalah ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan daripada Al-Adi Kodrati ini mengklaim dirinya punya kemampuan itu, begitu Pak Pur. Itu yang sebenarnya harus disadari. Profesi apapun itu kalau tidak sungguh-sungguh menipu, itu pasti merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Tidak cuma klinik saja, apa saja. Daripada Al-Adi Kodrati ini mengklaim dirinya punya kemampuan itu, begitu Pak Pur. Itu yang sebenarnya harus disadari. Profesi apapun itu kalau tidak sungguh-sungguh menipu, itu pasti merugikan orang lain. Itu yang tidak boleh. Tidak cuma klinik saja, apa saja. Bengkel juga nggak boleh, harus profesional. Tambal ban itu kalau hanya mengandalkan doa nggak baik, harus betul-betul banyak, rapi dan bisa digunakan. Oke. Bakul soto harus enak. Kalau nggak enak pasti protes. Termasuk klinik itu ada kesepakatan formula khusus di antara mereka. Ada etika profesi juga. Ada etika profesi, tapi tidak tertulis. Tidak tertulis. Maka di sini supply and demand, siapa yang menggunakan, siapa yang membayar pasti ada. Jadi tidak mungkin kita tiadakan. Yang perlu diperhatikan bahwa mesti kejawen itu di mana tempat, setiap saat selalu hadir dan ada. Dan itu harmoni. Umumnya tidak pakai proposal dan SPJ. Nah, ini tidak pakai APBN, APBD atau dana negara nggak pernah. Oke. Tapi yang repot adalah pihak eksekutif negara itu seolah-olah diganggu. Tapi ketika dia sakit, medis modern tidak bisa, lari ke sini menjadi pengobatan terakhir kalau begitu. Maka itulah mistik itu harus diakui, harus dikaji, harus disebarluaskan secara benar. Ya, jangan sampai ada penumpang praktek mistik perdukunan di hotel-hotel. Itu repot sebenarnya. Pakai tarif namanya mahar. Di situ peluang untuk penyimpangan besar sekali karena lihat tarifnya melebihi tarif medis. Banyak. Nah, kemudian ini Pak Pur, itu kemampuan-kemampuan supranatural itu diperoleh melalui memang keturunan ataukah dipelajari? Kalau menurut mistik kejawen Pak Pur. Karena terah itu gen, keturunan. Bapaknya itu punya ilmu diturunkan. Ya. Pasang susuk misalnya, pengasian, penglarisan itu biasanya sudah keturunan. Anaknya otomatis dipercaya oleh
pasiennya untuk melanjutkan bersih itu. Aha. Kalau yang sifatnya kewahyon karena lelaku, mereka suka bertapa, topo ngeli, topo ngebeleng, topo ngerowot, topo ngidang, topo pendem, topo kungkum. Nah itu akan membuat ketajaman spiritualnya tambah tinggi. Maka wajar dong kalau dia punya kelebihan. Oke. Paling gampang adalah jatilan. Bagaimana beling kaca itu dimakan, dibakar nggak mempan, ya kan? Itu ada. Meskipun kita menolak itu, tapi kita harus mengakui itu ada. Logika nggak bisa menerima. Kenyataan bisa. Iya. Nah, yang jelas mereka nggak boleh sombong juga, karena ilmu itu juga ada terbatasnya, termasuk ilmu kesaktian itu. Kesaktian nggak segala-galanya, ada kekurangannya juga. Oke. Ya. Jadi hanya ada dua Pak Pur. Yang pertama genetik, keturunan, yang kedua diperoleh melalui laku Ya. atau melatih. Ada nggak ada orang yang sering mengaku-ngaku Pak Pur, mengklaim bahwa dia tiba-tiba aja jadi dukun tiban begitu Pak Pur? Banyak terjadi, biasanya seperti itu, rok-rok asem, artinya rubuh-rubuh gedang, mudah lenyap juga. Oh gitu. Karena kun fayakun, tidak melalui proses. Seperti kuliah sehari dapat ijazah. Bagaimana yang kuliah dengan 4 tahun? Kan nggak adil. Oke. Sarjana S1 ditempuh cuma 2 kali pertemuan. Pertama daftar, kedua langsung wisuda. Pasti protes dong. Yang 4 tahun membuat skripsi, tugas, KKN, disamakan dengan cuma 2 hari. Ini perdukunan juga begitu. Dukun kilat-kilat itu pasti mudah juga menguap dan lenyap. Itu ada nggak metodologi Pak Pur bagi macam Pak Pur misalnya, bahwa orang itu bisa bisa mengeliminir mana yang dukun asli, mana yang praktek klinik asli, mana yang klinik itu merupakan rekayasa atau tipuan atau klaim orang itu Pak Pur? Gampang saja karena ada formula. Buku perhitungan itu ada rumusannya. Ada kitabnya. Kitab Primbon, Bintal Jemur, Adab Mana, Primbon Wali Songo, itu ada etika, ada formula. Yang itu tentu akan mudah kalau orang itu cuma dadaan atau spontanitas. Itu butuh belajar lama, karena itu ada perhitungan, seperti matematika. Nggak gampang itu. Jemah legi, jemah paing, bertemu dengan sosok kiwon, maka rumusannya harus ngalor ngidul, nogo dino, nogo tahun, nogo sasi, pasaran, pawukon, poncoworo, sabtoworo, itu lama belajar itu. Ya, jadi seperti matematika, kalau dia insting saja tak terdidik dan non-educated man. Ilmu laku, jongko jangka. Ada pembelajaran. Ilmu laku jongko jangka. Maksudnya? Ya, belajar, ujian, narasi dan evaluasi. Nah kalau semua data, lah itulah. Belum salah belum Bandung Bondowoso sehari jadi. Nggak adil loh. Nggak kuliah langsung ada ijazah. Nah, itu kan banyak. Jadi dukun itu juga ada proses pendidikannya Pak Pur ya? Ternyata nggak cuma dukun, sarjana pun yang cuma ijazah banyak sekali kan. Banyak sekali, ribuan. Ya betul. Jadi jangan dialamatkan perdukunan saja. Jadi pendidikan yang rasional itu irasional berlimpah-limpah. Ya. Itu praktek-praktek klinik berarti Pak Pur kalau kita lihat tidak ada persyaratan khusus dalam perspektif mistikiawan Jawa ketika membaca atau mempelajari kitab Betal Jemur ada makna. Kitab Cenili juga menyebutkan ada rumusan-rumusan. Ada syarat enggak? Bisa orang belajar kitab Betal Jemur ada makna, ada syaratnya? Pasti. Lakon juga Pak? Iya, dan ada gurunya. Oh, nggak bisa baca begitu kan banyak itu di itu Google. Jadi dukun Google banyak, dukun Google banyak. Itu kan ada korban. Maka ilmu itu kalau kami kanthi ragu, jongko jangkane zaman, itu kan ada metode dan teori yang harus diaplikasikan. Tidak semau-maunya, hancur dong kalau semua pakai kemauan sendiri tanpa ada kontensi.
Nah, itu sahabat suara metropolitan dimanapun Anda berada. Jadi kita pun harus selektif ketika kita memilih dukun-dukun atau dalam praktek-praktek klinik. Ternyata itu ada proses. Jadi jangan percaya hanya dikatakan orang saja yang merupakan klaim bahwa mereka itu memiliki kemampuan ya Pak Bu. Bisa diteliti, bisa dipandang, bisa dirasakan kehidupan sehari-hari itu, betulkah itu hanya improvisasi atau berdasarkan pengalaman yang berharga. Oke. Kemudian dari aspek antropologi tadi, mistik kejawen tadi Pak Pur. Hubungan manusia itu ada yang karena pamrih. Kelihatannya pasien orang mentereng elit, pasti amplopnya tinggi, maka servisnya khusus. Ada yang hanya orang pinggiran nggak dilayani, itu ya banyak terjadi. Bisa dari situ dia ketulusan hati dalam hal berpraktek, bermistik itu dari interaksi antropologisnya antar manusia bisa dilihat. Itu kan menyangkut etika dasar kemanusiaan. Antropologi dasarnya itu hubungan kemanusiaan, manusia. Ilmu tentang kemanusiaan, antropologi, antropos, logos. Antropos itu manusia, logos ilmu tentang kemanusiaan. Kalau ada pelanggaran kemanusiaan itu bukan antropologis lagi, itu pelanggaran, penyimpangan. Jadi kalau dukun atau praktek klinik atau dalam mistik kejawen, kalau pasang tarif kemudian membedakan perlakuan atau servis itu antara yang kaya yang miskin, itu sudah melanggar daripada secara antropologis ya Pak Pur. Istilah dukun sendiri sebenarnya jarang disebut, pasti sesepuh. Sesepuh orang yang disepuhkan kan jarang bicara mbah dukun. Wong tua, wong sepuh. Ingkang sampun kebak ngilmu sepating kaproh sinebut jalma sulaksono, manusia terpilih. Kalau manusia terpilih tanpa ada etika dasar, bagaimana itu? Kan menjadi polusi kehidupan. Jadi etika dasarnya apa daripada praktek klinik dalam mistik kejawen ini Pak Bu? Mangun karyena tias sing sasomo, membuat enak hati sesama hidup biar dunia tambah ayem tentrem. Wah, jadi dia bisa membuat suasana jadi ayem. Itu yang pokok. Itu jadi dalam mistik kejawen, orang yang memiliki kemampuan klinik itu, kemampuan goib itu, kemampuan supernatural itu harus mampu, salah satunya adalah membuat kenyamanan, keamanan orang itu Pak Pur. Kemudian yang lainnya mengasah nising budi memasuk malaning bumi. Dunia itu diharapkan tambah aman damai, selaras rasi seimbang. Manusia yang hidup guyub rukun. Kalau dasarnya adalah upahan, nanti orderan itu rawan penyimpangan. Ada etiknya juga itu dalam praktek mistik. Jerbasuki mawabeya, tapi kautaman patuladan tepo palupi itu lebih diutamakan lagi. Iya kan ada prinsip Pak Pur, derajat mawi syarat jerbasuki mawabeya dalam filosofi Jawa. Otomatis kalau mau mulia mesti berkorban dong. Berbudi bawa laksono. Masih ada. Tidak cuma dipotong itu toh. Berbudi bawa laksono. Jadi derajat mawi syarat. Berbudi bawa laksono. Memayu hayuning bawono. Masih terus ya. Jadi derajat mawi syarat jerbasuki mawabeya berbudi bawa laksono. Memayu hayuning bawono. Sehingga itulah laku yang didasari etika yang benar, yang bajik dan bijak. Nah ini jadi bisa juga nanti para permisa dari suara metropolitan ini bisa melihat bahwa ada praktek-praktek mistik, praktek-praktek paranormal
secara etik mistik kejawen itu ternyata ada ukuran-ukurannya. Begitu Pak Pur. Selain daripada yang beberapa hal tadi, apalagi kira-kira Pak Pur? Ada kitab-kitab kejawen, sastra piwulang, yang itu menjadi acuan kehidupan orang Jawa. Sastra piwulang. Piwulang, ya. Itu ada yang sudah dicetak Pak Pur ya? Lamun sira angge guru kaki amiliha manungsa kang nyata ingkang becik mertabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukuran tuk wong tapa ingkang sampun mungkur marang pawewehing liyan iku pantes sira gurunana kaki sartane kawruhana. Artinya, kalau kamu milih sesepuh satu yang becik martabate, yang bermartabat, yang dua yang beribadah, tiga tahu hukum, empat pertapa. Ya, kon tadi Pak. Iya, jadi ada hukum dasar, tahu hukum. Kalau nggak tahu hukum, jangan dipilih. Yang beribadah. Oh, jadi kalau yang berakhlak, bermartabat. Cara apa Pak Pur? Soal ibadah masing-masing kan. Oke. Jangan harus sesuai dengan begitu itu kita ototer lagi. Ya. Ibadah itu sesuai dengan keyakinannya. Oke. Tapi dia panembah teologisnya ada. Oke. Tahu etis hukum. Kang nguruh hukum. Yang keempat pertapa. Yang kelima bermartabat. Yang kelima Pak, wirai, qanaah. Qanaah. Jadi ada kok soal dunia itu non tata krama, non aturan. Ya tidak. Bagaimana itu? Kacau itu. Semua maunya itu. Jadi sebenarnya nggak mudah. Itu gelandangan namanya. Jadi nggak mudah ya kita nih untuk praktek. Semua profesi nggak mudah. Harus ada laku. Semua profesi. Saya katakan bakul tahu pun harus punya pengetahuan tentang tahu. Oke. Tambal ban harus tahu tentang seluk-beluk motor dan sepeda. Oke. Bengkel harus tahu tentang mesin. Kalau tidak, batal itu. Oke. Setuju dong? Ya. Bukan dengan bengkel itu sama-sama profesinya. Jadi nggak bisa sembarangan Pak Pur ya. Bakal contoh nggak enak, pasti tinggal, yakin, kapok. Nah itu loh. Jadi perdukunan pun juga ada etika dasar. Oke. Ilmu laku jangka jangka. Oh, ilmu laku joko jangka. Jadi sahabat suara metropolitan dimanapun Anda berada, jadi juga yang kepada praktek-praktek paranormal palsu, klinik-klinik palsu, ini dalam mistik kejawen, ternyata Anda nggak bisa menemukan kalau tidak ada jongkok, jangka, ilmu laku, teori dan praktek. Teori dan praktek, jadi nggak bisa. Dan juga kepada orang yang memang konsumen daripada itu, customer itu juga perlu diteliti. Jadi sahabat suara metropolitan dimanapun Anda berada, kita akhiri pembicaraan kita tentang mistik kejawen untuk hari ini pada podcast suara metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Pur. Matur nuwun. Suwun Pak Pur.